Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahudah amma ba'du. Baik teman-teman, ini ada video yang memparodikan sebuah budaya ataupun tradisi berdiri dalam rangka untuk menghormati orang lain. Dalam video ini disebutkan berdiri dalam rangka menghormati orang lain itu dilarang oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Silakan disimak videonya. Ada bapaknya berdiri. Kenapa kamu nggak berdiri? Gak sopan sama yang lebih tua. Maaf Kak, tapi Rasulullah melarangnya. Dalam keadaan seperti ini, tidak diperbolehkan bagi kita untuk menghormati orang dengan cara kita berdiri, dalam keadaan duduk kemudian kita berdiri. Nabi SAW melarang hal tersebut. Dalam sebuah hadis beliau mengatakan, "Man sarrahu an yatamathal lahu rijal qiyaman falyatabawa maq'adahu minan nar." Barang siapa yang suka dihormati dengan cara orang lain berdiri, maka hendaklah dia ambil tempat duduknya di dalam neraka. Maka cukup kita menghormati dengan jabat tangan atau misalnya, adapun dengan berdiri, maka dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah teman-teman, sudah sangat jelas ya. Jadi dalam video tersebut dinyatakan bahwa berdiri menghormati orang lain itu dilarang oleh baginda Nabi. Kemudian mereka mengutip hadis yang berbunyi, "Man sarrahu ayyatamathala lahu rijal qiyaman falyatabawa maq'adahu minan nar." Lalu hadis ini terjemahnya benar, cuman yang perlu dikoreksi itu adalah pengaplikasiannya. Oke, kita bahas. Sebelum saya masuk ke hadis tadi, saya akan membahas terkait hukum berdiri memuliakan orang-orang soleh ataupun alim ulama. Dalam kitab I'anatul Thalibin pada jilid 4 Shahifah 294 disebutkan, Bismillahirrahmanirrahim, wa yusannu al-qiyamu liman fihi fadilatun dhahiratun min nahwi solahin aw ilmin aw wiladatin aw wilayatin mashubatin bisyanatin. Dan disunnahkan berdiri untuk menghormati orang-orang yang memiliki kemuliaan yang jelas. Min nahwi solahin, karena dia itu orang soleh. Au ilmin, atau karena dia itu memiliki ilmu. Dia sebagai seorang alim, sebagai seorang ulama, ataupun sebagai seorang guru. Jadi kita berdiri untuk menghormati guru, alim, ulama, itu hukumnya adalah sunnah. Awiladatin, atau karena dia itu orang tua kita, ayah ataupun ibu kita. Jadi kita berdiri menghormatinya adalah sunnah. Awilayatin mashubatin bisyanatin, atau berdiri menghormati pemerintah yang soleh. Itu hukumnya juga sunnah. Qauluhu wa yusannu al-qiyamu liman fihi fadilatun dhahiratun ay ikroman wa birron wa ihtiroman lahu. Jadi berdiri yang dianjurkan itu adalah dalam rangka memuliakan orang-orang soleh ataupun orang-orang yang berilmu, orang tua ataupun pemerintah yang soleh. Lariaan, tujuannya bukan untuk riya, bukan untuk pamer ataupun bukan untuk mengharapkan pujian-pujian. Kalau tujuannya untuk riya itu tidak diperbolehkan teman-teman. Nah ini sudah jelas ya, bahwa berdiri menghormati orang-orang yang memiliki kemuliaan, itu hukumnya adalah sunnah. Nah, terkait dengan hadis tadi itu bagaimana? Apakah hadis tersebut memang merupakan larangan untuk berdiri menghormati orang lain, atau bagaimana maksud daripada hadis tersebut? Hadisnya berbunyi, "Man sarrohu ayyatamatsalah lahur rijal qiyaman falyatabawa maq'adahu minan nar." Di sini ada satu ancaman teman-teman ya. Maka hendaknya dia mengambil bagiannya ataupun tempat duduknya di neraka. Nah, kalimat falyatabawa, maka hendaknya dia mengambil. Nah, dia ini, fa'ilnya falyatabawa ini kembali kemana? Kalau misalkan kita cermati di sini, man sarrohu, barang siapa, sarrohu, yang merasa bangga, merasa bahagia, ayyatamatsala lahur rijal qiyaman, orang lain berdiri memuliakannya, falyatabawa, maka hendaknya dia mengambil bagian. Nah, dia ini kembali kepada mansarrohu, kepada orang yang dihormati, bukan kepada orang yang menghormati. Jadi yang dilarang oleh hadis ini bukan menghormati orang lain, bukan berdiri menghormati orang lain, akan tetapi yang dilarang adalah
orang yang dihormati tersebut dilarang untuk bangga diri, untuk bahagia karena penghormatan orang lain kepadanya. Nah, ini teman-teman ya. Jadi, hadis ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan berdiri menghormati orang lain. Oleh karena itu, di dalam kitab Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari pada jilid 11 Shahifah 50, karya Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, beliau menyebutkan fa'akhbarahu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala man ahabba ayyatamathala lahu rijal qiyaman wajabat lahun nar wa ajaba anhu at-Tabari bi anna hadzal khabar innama fihi nahyuman yuqamu lahu anisurur bidzalik. Jadi hadis ini merupakan larangan untuk orang yang dihormati dengan cara berdiri agar dia itu tidak merasa bangga, merasa senang dengan penghormatan-penghormatan tersebut. Lanah yaman yakumu lahu ikroman lahu, bukan larangan untuk orang yang berdiri memuliakannya. Ini sudah jelas. Nah sekarang, kalau berdiri untuk memuliakan orang lain itu hukumnya bagaimana? Ataupun hujjah, ataupun dalilnya itu dari mana? Nah di sini juga dikatakan, wahtajja Ibnu Battal lil jawaz bima akhrajahun Nasa'i min tariqi Aisyah binti Tolha an Aisyah. Jadi hujjah yang dipakai untuk kebolehan berdiri menghormati orang lain adalah hadis riwayat Imam An-Nasa'i dari yang turuknya bersambung kepada sahabat Aisyah, kepada Aisyah binti Tolha dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu an, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ra'a Fatimah bintahu qad akbalat rahaba biha tsumma qoma, bahwa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika melihat putrinya Sayyidah Fatimah datang kepada beliau, Rasulullah itu menyambutnya dan beliau berdiri untuk menyambut Sayyidah Fatimah. Faqabbalaha, kemudian diciumnya, thumma akhadha biyadiha hatta yujlisaha fi makanihi. Lalu Sayyidah Fatimah itu dipegang tangannya, ditempatkan di tempat duduk beliau. Qultu wa hadithu Aisyah hadza akhrajahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa hasanahu wa sahahahu Ibnu Hibban wal Hakim. Bahwa hadis ini statusnya adalah hasan dan sahih. Jadi ini yang dijadikan hujjah oleh Imam Ibnu Battal akan kebolehan berdiri menyambut atau menghormati orang lain. Kemudian di dalam kitab Syarah Sahih Muslim itu juga dikatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata lil Ansori kepada sahabat Ansor, kumu ila sayyidikum au khairikum. Bangkitlah, berdirilah kalian ila sayyidikum, kepada pemimpin-pemimpin kalian, au khairikum, ataupun kepada orang-orang yang baik di antara kalian. Nah, riwayat ini kemudian dikomentari oleh Al-Imam An-Nawawi, qauluhu sallallahu alaihi wasallam qumu ila sayyidikum au khairikum fihi ikramu ahlil fadli wa talaqqihim bil qiyami lahum idza aqbalu. Jadi riwayat ini menjadi dasar, menjadi hujjah kebolehan memuliakan orang-orang yang memiliki keutamaan serta menyambut mereka dengan cara berdiri ketika datang kepada kita. Hakadha ihtajja bihi jamaahirul ulama listihbabil qiyam. Jadi jumhur ulama mengambil hujjah dari hadis ini akan anjuran berdiri memuliakan orang-orang soleh ataupun orang-orang alim. Jadi ketika ada orang soleh lewat ataupun datang kepada kita, atau ada guru-guru kita yang lewat ataupun datang kepada kita, maka kita dianjurkan untuk berdiri menghormatinya. Nah ini teman-teman ya, jadi hadis yang menyatakan man sarrahu ayyatamathala lahur rijal qiyaman falyatabawa maq'adahu minan nar, itu bukan larangan berdiri menghormati, akan tetapi larangan bagi orang yang dihormati dengan cara berdiri supaya dia itu tidak bangga, tidak senang dengan penghormatan tersebut. Nah teman-teman, mudah-mudahan memberikan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.